Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk semakin menyelami pengertian, mendapatkan pengertian yang benar tentang kebenaran. Bantu kami ya Bapa, memiliki hati yang terbuka akan karyamu, akan kasihmu, akan cintamu yang begitu besar. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sesuatu yang besar membutuhkan persiapan batin yang jauh lebih besar. Bantu kami ya Bapa supaya kami dapat dan mampu mengerti bahwa karunia Tuhan yang sangat besar tak dapat dilukiskan oleh kata-kata manusia. Allah menjadi manusia, Sang Sabda menjadi manusia, sama seperti kita semua. Karena itu dibutuhkan persiapan yang tak terduga, karena dari atas turun ke bawah, supaya membuka mata hati kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh sayang kepada kita. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus meminta supaya mempersiapkan jalan yang lurus. Bukan jalan yang berkelok-kelok. Bukan jalan yang berbukit-bukit. Bahkan bukan jalan yang bergunung-gunung. Tetapi yang lurus. Di mana tidak ada lagi sebuah lubang-lubang dalam perjalanan itu. Itulah cara kita untuk mempersiapkan batin kita dalam minggu Advent yang kedua ini. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Artinya apa? Keterbukaan hati supaya rahmat Allah itu mengalir dalam diri kita. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Itulah yang dimaksudkan Tuhan. Tidak ada lubang-lubang, artinya tidak ada kekotoran-kekotoran, tidak ada noda-noda yang dalam ada perjalanan kita seperti Bunda Maria tanpa noda, tanpa dosa. Tidak ada jalan berkelok-kelok, artinya tidak ada jalan yang yang pelintat-pelintut bahasa Jawanya. Tidak ada jalan yang tidak bisa ya atau tidak, tapi sungguh-sungguh bold, lurus. Tidak ada jalan yang bergunung-gunung, sombong, bukit-bukit, arogan. Ya. Jadi ini suatu simbolisme bahwa kita mempersiapkan batin kita supaya rahmat Allah itu sungguh penuh dalam diri kita dan menyelamatkan hidup kita. Menjadi melihat Allah sebagai Allah yang sungguh-sungguh benar. Ya, tidak lagi takut, tidak ada ragu, tidak ada lagi cemas. Ya. Tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesulitan apapun untuk memahami bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Itulah minggu Advent yang kedua. Maka mari kita mohon rahmat untuk berbuat seperti itu hampir tidak mungkin dari diri kita sendiri. Hampir tidak mungkin. Ya, tetapi sesuatu yang kita mohonkan dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri dengan mohon Roh Kudus supaya membimbing, menuntun supaya hati kita hanya Yesus. Hanya Yesus saja, bukan yang lain. Tak ada yang lain yang dapat memberikan kebahagiaan abadi dan di dunia ini juga. Bukan hanya abadi, sekarang pun di dunia ini. Saya akan berikan contoh seorang, kisah nyata adalah seorang Libanon bernama Joseph Libroski. Ya. Dari keluarga miskin, mempunyai istri dan 4 anak. Dan dia ingin bahagia. Karena itu dia pergi ke London, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Untuk berkarir dan akhirnya memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia punya 5 bank di New York, di Bahrain, kemudian di London 2, kemudian Jenewa dan seterusnya. Begitu kaya, apapun juga dia punya. Ya, kekuasaan juga punya karena kekayaan, punya kekuasaan dihargai oleh orang-orang terpandang di dunia. Ya. Tetapi itu semua tidak dapat memberikan rasa bahagia pada dia. Maka pada suatu saat dia, Joseph Libroski ini ya, menghadapi kasus yang dituntut oleh seorang wanita, di mana dia telah
bergaul dengan menggauli 1.000 wanita. Pada saat itu wanita itu menuntut dia dengan tuduhan pelecehan seksual. Dia sedih, dia susah, dia depresi. Sungguh-sungguh depresi. Ya, karena hartanya bisa habis. Tapi ada seorang temannya yang beragama Katolik mengatakan, pergilah kepada Yesus. Dan dia berdoa kembali seperti imannya yang semula yang dia tinggalkan. Dia kembali kepada Yesus. Dengan berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya dia apa? Dia bertobat dan masalah itu selesai. Terus dia bergaul dengan Yesus. Imannya yang hilang itu. Ya. Sampai pada suatu saat dia mendengar suara dari batinnya. Kembalilah kepada istrimu yang semula. Karena aku telah menyatukan engkau selama-lamanya dalam perkawinan suci. Terjadi pergulatan, dia mau kembali kepada istrinya dan keluarganya. Pada akhirnya dia kembali ke Libanon. Lalu dia mohon ampun kepada istrinya dan anak-anaknya juga. Ya, si istrinya menerima, anak-anaknya menerima. Semuanya tanpa kecuali, bukan karena kekayaannya, bukan karena kehebatannya. Jadi kemudian apa yang terjadi? Ternyata istrinya dan anak-anaknya yang terus mendoakan dia. Sekali lagi terus mendoakan dia. Sehingga ia sungguh-sungguh menjadi kembali keluarganya, bersatu lagi. Dan saudara, itulah kebahagiaan. Kembali kepada Yesus. Menjadikan Yesus satu-satunya. Sumber kekayaan, sumber kebahagiaan kita. Natal adalah Tuhan yang mau memberikan kebahagiaan sempurna kepada kita. Sempurna kepada kita. Karena itu kita persiapkan batin kita dengan pertobatan. Dengan menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya sang penebus, sang pencipta kita. Mari kita mohon ampun. Mari kita datang kepada Yesus dan mohon ampun kepadanya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mempersiapkan masa-masa Advent ini dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.